Bangsa Arab dari gurun pasir menuju peradaban global. Bangsa Arab adalah salah satu kelompok manusia paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Mereka berasal dari kawasan yang dikenal sebagai Jazirah Arab, sebuah wilayah yang hari ini mencakup negara-negara seperti Arab Saudi, Yaman, dan Oman. Namun untuk memahami bangsa Arab, kita tidak cukup hanya melihat peta, kita juga harus melihat sejarah panjang, ribuan tahun yang membentuk identitas mereka. Secara genealogis dan dalam tradisi keagamaan, bangsa Arab sering dikaitkan sebagai keturunan dari Nabi Ibrahim melalui putranya Nabi Ismail. Dari garis ini, mereka terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Arab Utara yang dikenal sebagai Adnan dan Arab Selatan yang dikenal sebagai Kahtan. Sebelum Islam datang, kehidupan masyarakat Arab sangat berbeda dari yang kita kenal hari ini. Mereka hidup dalam sistem kesukuan yang kuat atau dikenal dengan nama sistem tribal. Loyalitas utama mereka bukan pada negara, tetapi pada suku. Sebagian besar mereka hidup sebagai pedagang, pengembala, dan nomaden yang berpindah-pindah di padang pasir. Namun jangan salah, meskipun hidup di gurun, mereka berada di jalur strategis perdagangan dunia. Jalur dagang mereka menghubungkan dua kekuatan besar saat itu, yaitu Kekaisaran Bizantium di barat dan Kekaisaran Persia di timur. Artinya, sejak zaman dulu, bangsa Arab bukanlah masyarakat yang terisolasi. Mereka adalah bagian dari arus besar peradaban dunia. Lalu, titik balik terbesar dalam sejarah mereka terjadi pada abad ke-7 Masehi, ketika Islam muncul di kota Mekah melalui dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam waktu singkat, Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga menjadi kekuatan sosial dan politik yang menyatukan suku-suku Arab yang sebelumnya terpecah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, dimulailah sebuah fase yang mengubah dunia Arab, yaitu ekspansi Islam awal, yang dipimpin oleh Kekhalifaan Rasyidin dan kemudian Kekhalifaan Umayyah. Dalam waktu kurang dari 1 abad, sebuah kecepatan yang luar biasa dalam sejarah, bangsa Arab telah menyebar ke wilayah yang sangat luas. Mereka menaklukkan Irak pada tahun 633 Masehi, lalu wilayah Levan yang meliputi Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon antara tahun 636 hingga 640 Masehi. Setelah itu Mesir jatuh pada tahun 639 Masehi, dan gelombang ekspansi terus berlanjut hingga Afrika Utara atau Maghreb. Namun penting untuk dipahami bahwa ekspansi ini bukan hanya soal perang. Yang terjadi adalah kombinasi dari migrasi, penyebaran agama, dan transformasi budaya. Suku-suku Arab berpindah dan menetap di wilayah-wilayah baru. Bahasa Arab mulai digunakan secara luas, dan perlahan identitas lokal yang mereka tempati mulai berubah. Proses ini dikenal sebagai Arabisasi, yaitu perubahan identitas suatu masyarakat menjadi komunitas Arab, terutama dalam bahasa dan budaya. Di wilayah seperti Suriah dan Irak, bangsa Arab berbaur dengan penduduk lokal seperti Aram dan Persia. Di sana, bahasa Arab berkembang menjadi lingua franca, bahasa utama komunikasi di wilayah tersebut. Di Mesir, migrasi suku Arab diperkuat oleh kebijakan kekhalifaan untuk menkokohkan kekuasaan dan menyebarkan Islam. Dari sinilah muncul identitas Arab Mesir yang kita kenal hari ini. Salah satu transformasi terbesar terjadi di Afrika Utara, di wilayah Maghreb. Penduduk asli Berber mengalami proses Islamisasi dan Arabisasi yang mendalam. Proses ini akhirnya mengubah wajah kawasan itu secara permanen. Namun tidak semua wilayah mengalami Arabisasi penuh. Di Persia dan Asia Tengah misalnya, bahasa dan identitas lokal tetap kuat, tetapi pengaruh Arab tetap terasa, terutama dalam agama Islam dan tradisi intelektual. Seiring berjalannya waktu, bangsa Arab tidak hanya menyebar melalui penaklukan, tetapi juga melalui perdagangan dan migrasi damai. Sejak abad pertengahan, para pedagang Arab menjelajahi jalur laut seperti Laut Merah, Samudra Hindia, hingga Asia Tenggara. Mereka membawa agama, budaya, dan bahasa. Itulah sebabnya jejak Arab bisa ditemukan hingga ke Indonesia dan Malaysia. Bukan melalui perang, tetapi melalui dakwah dan perdagangan. Memasuki era modern, penyebaran bangsa Arab berlanjut dalam bentuk diaspora.
Pada abad ke-19 dan 20, banyak orang Arab bermigrasi ke berbagai belahan dunia. Hari ini, jutaan keturunan Arab hidup di Amerika Latin, seperti di negara Brazil, Argentina, dan Meksiko. Banyak dari mereka berasal dari Lebanon dan Suriah. Di Eropa, komunitas Arab berkembang di negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris, terutama akibat migrasi pasca konflik dan krisis di Timur Tengah. Secara keseluruhan, diaspora Arab diperkirakan mencapai 40-50 juta orang di seluruh dunia. Dampak dari penyebaran ini sangat besar. Bahasa Arab kini menjadi salah satu bahasa terbesar di dunia dengan lebih dari 400 juta penutur. Dunia Arab sendiri mencakup sekitar 22 negara, dari Maroko di barat hingga Irak di timur. Namun, yang membuat bangsa Arab ini unik adalah cara mereka mendefinisikan identitas. Tidak seperti banyak etnis lain yang berbasis pada darah atau ras, tetapi identitas Arab lebih fleksibel. Identitasnya dibentuk oleh bahasa, budaya, dan dalam banyak kasus melalui agama Islam. Artinya, seseorang bisa menjadi Arab bukan hanya karena keturunan, tetapi karena mengadopsi bahasa dan budaya Arab. Hari ini, dunia Arab memainkan peran penting dalam geopolitik global, terutama karena sumber daya energi seperti minyak dan gas. Namun, pengaruh bangsa Arab tidak hanya dalam politik dan ekonomi. Bahasa Arab tetap menjadi bahasa suci bagi lebih dari 2 miliar umat Islam di seluruh dunia. Dari gurun pasir yang keras, bangsa Arab telah membangun sebuah peradaban yang melintas benua, menyatukan berbagai bangsa, dan bertahan selama lebih dari 14 abad. Ini bukan hanya cerita tentang ekspansi. Ini adalah cerita tentang bagaimana bahasa, budaya, dan keyakinan bisa membentuk identitas global. Dan hingga hari ini, pengaruh itu masih terasa di setiap sudut dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.